yang namanya sifatnya maya. Ya. 1256 sama dengan 4 kali Pi-nya berapa? Pi-nya berapa? Ada dikasih tahu? Ada. Pi. SMP Negeri 43 Batam mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini telah berlangsung selama 4 kali pertemuan. Sekolah yang dipimpin Sahir MPD ini telah menerapkan protokol kesehatan cukup ketat selama pembelajaran berlangsung di sekolah. Selama pembelajaran berlangsung, Sahir mengaku tidak menemukan kendala apapun baik kepada guru maupun siswa. Dari 30% siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah telah membagi menjadi beberapa rombel dengan formasi per kelasnya diisi hanya 10 hingga 15 siswa. Dalam skema pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah telah menerapkan SOP protokol kesehatan mulai dari siswa berangkat dari rumah diantar orang tua, memasuki lingkungan sekolah, hingga saat siswa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Penerapan pembelajaran tatap muka ini disambut antusias para siswa. Pasalnya, mereka mengaku bosan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring selama ini. Selain itu, para siswa juga mengaku pembelajaran tatap muka ini lebih mudah dimencerna pelajaran disampaikan pihak guru ketimbang mereka mengikuti daring yang cukup membosankan karena cukup banyak tugas setiap harinya yang harus dikerjakan oleh mereka. Selama 4 hari, kamu ada kendala nggak mengenai tatap muka ini? Kalau sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Karena di sekolah ini juga protokol kesehatannya ketat juga. Jadi pas kita pertama kali hadir di sekolah ini juga udah merasakan gimana ketatnya protokol, terus merasa aman untuk belajar tatap muka. Jadi nggak khawatir ya? Alhamdulillah nggak khawatir. Ya, sekarang enakan daring kah atau tatap muka? Kalau menurut saya lebih enak tatap muka, soalnya materinya lebih ngerti daripada yang kayak dikasih tugas gitu, kayak susah masuk ke otaknya kalau materi aja nggak dijelasin. Nah ini kan banyak kawan kamu yang mengundurkan diri, apa kamu nggak mengundurkan diri juga? Kalau khusus untuk saya sih enggak, soalnya saya masih mau lulus dengan masih ada materi dari guru. Kamu kelas berapa sekarang? Saat diwawancarai, para siswa mengaku tidak khawatir dengan pembelajaran tatap muka ini karena prokes diterapkan sekolah cukup ketat. Apalagi bagi siswa kelas 9, sudah waktunya membekali materi lebih mendalam karena sebentar lagi mereka akan mengikuti ujian sekolah. Selama 4 hari, bagaimana perasaan kamu setelah adanya pembelajaran tatap muka ini? Perasaan saya selama ada pembelajaran tatap muka itu semakin berkembang daripada nggak tatap muka gitu, kurang mengerti, lebih enak tatap muka. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Batam, Sahir MPD, bahwa prokes diterapkan di SMP Negeri 43 Batam ini sudah sesuai dengan SOP dari SKB 3 Menteri, yakni memuat 6 syarat checklist yang ditentukan. Selama 4 hari itu ada nggak Pak kendala yang kita hadapi sejauh ini? Selama kegiatan pelajaran tatap muka 4 hari atau minggu pertama dari uji coba, sebenarnya yang uji coba itu kita ingin menerapkan apa yang kita gariskan dalam SOP. SOP itu kita tuangkan berdasarkan SKB 4 Menteri. Pasti, karena menurut SKB untuk melaksanakan tatap muka kita harus patuh dengan SOP yang ditentukan. Jadi saya bacakan SOP. Jadi kalau siswa mau ikut belajar tatap muka, dia harus patuh dengan SOP, dan orang tua pun harus patuh dengan SOP ini. Saya bacakan SOP-nya. Pertama, sebelum berangkat sekolah, memastikan diri dalam keadaan sehat. Jika ada gejala sakit seperti flu, batuk, sebaiknya tidak berangkat ke sekolah. Jadi kalau sakit nggak boleh berangkat sekolah. Itu kan sakit yang nampak, batuk, pilek. Yang kedua, suhu di atas 37,3 derajat tidak diizinkan belajar tatap muka. Artinya kalau orang tua punya termoscan, ukur suhu badan anaknya 37,3 ke atas, sebaiknya tak usah berangkat tatap muka. Ketiga, sarapan atau makan. Berikutnya, menggunakan masker dan membawa masker cadangan. Yang keempat, membawa hand sanitizer.
Yang kelima, membawa makanan dan minuman pribadi. Yang keenam, membawa perlengkapan alat tulis pribadi. Yang ketujuh, diharapkan siswa berangkat ke sekolah diantar orang tua. Nah, yang kedua, tadi sebelum berangkat ya, siswa dilarang berkerumun dan menjaga jarak 1,5 meter setiap berada dimanapun. Berikutnya, selama perjalanan, bagi yang menggunakan kendaraan umum atau jalan kaki tetap menjaga jarak. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda, tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata. Berikutnya, wajib mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan bawa hand sanitizer sampai di gerbang sekolah. Peserta didik sudah berada di sekolah jam 7.45 karena kita masuk jam 8. Kita tidak gunakan terlalu pagi dan terlalu lama di sekolah, nanti kumpul-kumpul. Kedua, pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Yang ketiga, suhu di atas 37,3 derajat tidak diizinkan tatap muka dan dipersilakan pulang ke rumah. Berikutnya, sebelum masuk ke ruangan kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan. Nah, berikutnya setelah itu, peserta didik mulai belajar pukul 8. Kemudian, selama kegiatan pembelajaran di dalam ruangan. 1. Siswa duduk sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. 2. Menggunakan masker. 3. Menggunakan alat tulis masing-masing. 4. Selama belajar menggunakan masker. Waktu istirahat, siswa hanya istirahat 15 menit. Digunakan untuk makan dan minum di meja masing-masing. Nah, selesai kegiatan, siswa keluar secara teratur, kemudian disudahi dengan keluar guru paling akhir. Nah, dalam uji coba itu kita bagi kelas 7 mendapat 2 hari dalam 1 minggu, kelas 8 mendapat 3 hari dalam 1 minggu. Alhamdulillah siswa kita patuh dengan SOP sehingga kegiatan tatap muka itu dapat sesuai yang kita harapkan. Berjalan lancar Pak ya? Ya, berjalan lancar. Terus Pak, kalau nengok proses belajarnya dalam satu kelas atau berapa rombel yang kita terapkan sejauh ini? Peserta yang ikut belajar tatap muka sesuai izin orang tua dari surat pernyataan itu lebih kurang 198 ya. Kita bagi menjadi 13 kelas. 13 kelas per kelas. Jadi ada satu kelas itu 15, ada 14. Jadi tidak sama. Ada 14, ada 15 kelas. Nah, yang tidak masuk orang dalam satu kelas. Kalau yang tidak masuk apa upaya kita, Pak? Yang tidak masuk tetap seperti absen biasa, tidak masuk dia dianggap tidak hadir. Tidak hadir tapi dia memberi dapat pelajaran. Tapi siang tetap kita minta wali kelas konfirmasi ke orang tua. Ada daring atau gimana? Siswa yang tidak masuk tatap muka tetap tidak masuk tatap muka. Dia harus komit. Kalau ikut belajar tatap muka dia ikut yang ketentuan. Yang belajar daring belajar dengan sesuai jadwal daring. Jadi dia tak bisa campur aduk. Kalau mau daring, kalau mau tatap muka. Kalau itu dilakukan kita yang repot menyusun schedule. Pak, mungkin harapan Bapak selama proses belajar mengajar pas masa pandemi itu apa, Pak? Yang harapan kita tentu proses belajar mengajarnya berjalan dengan lancar, anak patuh dengan SOP, sehingga kita terhindar dari pandemi. Ada nggak Pak pesan kepada orang tua sendiri ketika melepas anaknya belajar tatap muka di sekolah? Pesan kita untuk orang tua, bantu sekolah untuk patuh dengan SOP, karena SOP itu dimulai berangkat dari rumah sampai nanti pulang ke rumah. Dari awal masuk sampai pulang ya. Pengaturnya seperti apa Pak? Pengaturannya begitu sampai di pintu gerbang, anak kan baris dengan jaga jarak, tetap pakai masker, kemudian cek suhu. Setelah cek suhu, anak kita arahkan cuci tangan dulu. Cuci tangan karena kita banyak tempat cuci tangan, ada sekitar 11 keran untuk cuci tangan. Setelah anak cuci tangan, anak sambil menunggu
sebelum dia masuk ke kelas, dia kumpul dulu di lapangan dengan jarak. Nah, akan kita berikan pengarahan atau bimbingan lah sambil menunggu kawan-kawannya. Karena jam 7.45 baru kita izinkan masuk kelas. Kalau dia datang jam 7.30, datang dia cuci tangan, kita bariskan dulu dengan tetap jaga jarak. Kemudian dia baris, dia diatur, dia duduk, barulah kita cerita arahan dan pelajaran, Pak ya. Dan setelah habis usai pelajaran, jam 7.45, semua guru yang masuk jam pertama masuk dulu kelas. Oh, guru masuk dulu. Masuk dulu. Kalau guru belum ada di kelas, enggak kita izinkan. Jadi guru menunggu di kelas. Ya. Jadi terus guru masuk kelas. Setelah guru masuk, baru kita arahkan anak. Misalnya kelas 7, silahkan berdiri di tangga yang sudah diatur. Kita kan punya 3 tangga. Tangga A kelas 7, tangga B kelas 8, tangga C kelas 9. Mereka tetap mengikuti jalurnya. Guru udah dalam kelas, baru mereka masuk. Masuk, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Itu pun tak boleh. Selama di dalam kelas 2 jam lebih ya, 2 jam setengah dari jam 8 sampai jam 10.45. Ini udah 4 hari belajar anak-anak. Ada kendala nggak selama 4 hari ini, Bu? Kalau untuk kendala pembelajaran sih enggak ya, biasa saja. Ya, cuman kami tetap berusaha untuk protokol kesehatan anak-anak selalu dijaga. Tetap ini pembelajaran yang saya terapkan pada anak didik pada masa pandemi ini ada 2 macam. Yang pertama itu anak yang orang tuanya memilih daring, tetap saya lakukan pembelajaran secara daring, dan anak yang memilih orang tuanya memilih pembelajaran secara tatap muka, saya lakukan pembelajaran tatap muka dalam kelas. Nah, ada 2 model yang sudah saya laksanakan. Anak yang daring saya layani secara Google Meet atau Zoom, ataupun dengan pengiriman materi dan tugas-tugas melalui Google Classroom. Terus yang tatap muka saya mengajar seperti tatap muka sebelumnya. Nah, kemarin saya juga mencoba sekaligus 2 kelas. Kelas tatap muka saya mengajar di kelas, terus saya langsung live-kan melalui Google Meet. Saya pasang kamera, jadi anak-anak yang belajar daring juga mengikuti pembelajaran bersamaan dengan temannya yang online gitu ya, yang sedang belajar tatap muka. Jadi live streaming lah, ya, semi live streaming, karena saya Google Meet saya pakai. Nah.